Suatu survei dilakukan pada siswa kelas 7 untuk mengetahui siswa yang berminat mengikuti ekstrakurikuler voli. Hasil survei menyatakan 25% dari total siswa putra dan 50% dari total siswa putri berminat mengikuti kegiatan tersebut. 90% dari total peminatan kegiatan ekstrakurikuler voli adalah siswa putri. Rasio total siswa putri dan total siswa putra kelas 7 di sekolah tersebut ada berapa? Nah, ini kan kayak pelajaran data ya. Data itu larinya sih ke statistika. Kalau kita lihat, di sini kan ada hasil survei yang mana yang ditanyakan adalah rasio total siswa putri dan total siswa putra kelas 7. Ini bisa kita misalkan dulu. Berarti yang total siswa putri bisa kita misalkan X, total siswa putra bisa kita misalkan Y. Kata soal 25% dari total siswa putra ya, berarti 25% Y yang diketahui ya. Atau di sini deh. Di sini boleh deh. Nah, gini. Berarti kalau ini 50%-nya X. Terus katanya 90%, katanya lagi 90% dari total peminatan kegiatan ekstrakurikuler voli adalah siswa putri gitu kan. Berarti totalnya itu 50% X ditambah 25% Y, katanya adalah siswa putri. Siswa putri itu 50% X. Nah, dari sini kita bisa tahu nanti perbandingan antara putri ya. Putri itu X, putra itu Y. Jadi ini kita jabarkan. Jadinya 90/100 semua ya. Berarti langsung aja 90 ini, nah ini 50% X ditambah 25% Y sama dengan 50% X per 90% ya. Kalau kali berubah jadi bagi, kemudian 50% X tambah 25% Y sama dengan ini bisa dibagi ya, sama-sama persen, ini juga bisa, jadi 5/9 X gitu ya. Kemudian yang X kita gabungin sesama X ya, jadinya 50% X dikurang ya 5/9 X sama dengan negatif 25/100 ya gitu kan. Terus ini disamain penyebutnya 100/9 itu jadi 900 kali silang 50 kali 9 450 kali silang minus 500 X sama dengan minus 25/100 Y gitu ya. Kemudian ini 450 dikurang 500 kan minus 50 ya, per 900 X sama dengan minus 25/100 Y. Nah, kemudian ini kan masing-masing bisa dibagi 10, minus 50 bagi 10 5, 900 bagi 10 9, kemudian jadinya min 5/90 X sama dengan min 25/100 Y. Ini tuh bisa dikali silang, ya, atau mau dikali 900 bisa juga gitu. Ini kan 90, ini kan 100, supaya nggak ada penyebutnya lagi, kita kan bisa kalikan dengan 900 kali 900 ya.
Jadi min 5/90 kali 900 alias 900 bagi 90 itu 10, 10 kali minus 5 minus 50x, terus 900 bagi 100 99 kali minus 25 itu minus 25 kali 9 225 225 Y. Nah, jadi karena yang dipengenin X banding Y ya, X banding Y, berarti ini X. Nah, Y-nya ini pindah ke sini, berarti ini tetap min 225 per min 50-nya pindah ke sini. Nah, kemudian min bagi min kan plus 225 itu dibagi 25 ya, dibagi 25 itu 9, 50 bagi 25 itu 2. Jadi jawabannya X-nya 9, Y-nya 2. B. Terdapat 5 bilangan bulat positif dengan rata-rata 45 dan jangkauan dari kelima bilangan tersebut adalah 5. Nilai maksimum yang mungkin untuk bilangan terbesar dari 5 bilangan tersebut adalah berapa? Jadi ini tuh juga statistika, data juga. Kemudian ada 5 bilangan bulat positif. Berarti kalau bilangan bulat positif itu kan mulainya dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian katanya rata-ratanya 45. Kita misalkan 5 bilangan itu adalah X1, X2, X3, X4, dan X5. Kemudian katanya rata-ratanya, kalau rata-rata kan jumlah semua data dibagi sama banyaknya data ya. Ada 5 data, terus ini 45. Nah, berarti katanya juga jangkauan dari kelima bilangan tersebut adalah 5. Kalau jangkauan itu X max dikurang X min. Ya, berarti kalau maksimum yang mungkin untuk terbesar dari 5 bilangan tersebut adalah berapa? Maka maksimumnya itu kalau mau menempatkan yang urutan kelima bisa kan berurut ya. Kalau mau berurut dan menempatkan X5 terbesar bisa X5 dikurang X1, jadi itu adalah 5. Nilai maksimum yang mungkin untuk bilangan terbesar dari 5 bilangan tersebut. Kita milihnya yang maksimum itu adalah 5, ya kan? Jika X5 mau terbesar, jadi kemungkinan itu X1 sampai X4-nya itu kan kurang dari X5. Jadi X1 bisa sama dengan X2, bisa sama dengan X3, bisa sama dengan X4. Gitu ya. Kemudian ini kan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 sama dengan 45. Kalau kita kali silang, jadinya X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 itu 225. Nah, terus katanya kan X1 sampai X4 nih sama ya. Jadi bisa kita ganti ke sini. Jadi X1, X2 kan sama kayak X1. X1 tambah X1 tambah X1 tambah X5. Karena X2, X3, X4 ini sama aja kayak X1. Itu 225. Jadi X1-nya kan ada 4. 4X1 tambah X5 sama dengan 225. Terus di sini kan jangkauannya X5 dikurang X1 sama dengan 5 ya. Atau min X1 ditambah X5 sama dengan 22, sama dengan 5. Nah, gitu. Kan kita mencari X5-nya ya. Berarti kalau mau cari X5-nya, bisa aja sih ini kita kurangin X5-nya dulu, nanti dapat X1. Terus balik lagi nanti ke X5 bisa. Ini kan kurang ya. Habis, jadi 4 dikurang min 1, 5X1, 225 dikurang 5 itu
220, berarti X1 nya itu 220 bagi 5. 220 bagi 5 itu jadinya 44. Nah, berarti min X1 tambah X5 sama dengan 5. Berarti min 44 tambah X5 sama dengan 5. Berarti X5-nya itu 5, min pindah jadi plus. 5 tambah 4, 9. Berarti kemungkinan nilainya itu adalah 49. Sebuah kotak berisi 10 kelereng, 6 buah kelereng berwarna merah dan 4 kelereng berwarna kuning. Jika dari kotak diambil kelereng satu persatu tanpa pengembalian, maka peluang kelereng yang terambil berturut-turut berwarna merah dan kuning adalah. Jadi ini adalah peluang irisan yang mana itu dengan kata dan berarti pemisahnya itu antara peluang yang ada di merah ini nanti akan dikalikan dengan peluang yang ada di kuning ini. Terus perhatikan kalau peluang itu adalah banyaknya yang ditanyakan pada soal dibagi banyaknya keseluruhan. Ya. Nah, kita lihat yang warna merah. Yang warna merah itu ada 6. Berarti 6 keseluruhannya ada 10 dikali. Nah, kelereng warna kuning itu ada 4. Karena katanya diambil satu persatu tanpa pengembalian, berarti yang tadinya 10 diambil 1 jadi 9. Maka peluangnya seperti ini. Kemudian kita sederhanakan. 6 sama 9 masing-masing bisa dibagi 3. 6 bagi 3, 2. 9 bagi 3, 3. 2 sama 10 masing-masing bisa dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 10 bagi 2, 5. Jadi 1 kali 4, 4. 5 kali 3, 15. Jawabannya D. Arit dan Matika melakukan permainan lempar anak panah. Arit melempar tepat sasaran dengan peluang 0,65, sedangkan Matika melempar tepat sasaran dengan peluang 0,45. Arit memenangkan permainan jika dirinya mampu melempar tepat sasaran dan Matika tidak mengenai sasaran. Sebaliknya, Matika menang jika dirinya melempar tepat sasaran dan Arit tidak mengenai sasaran. Kondisi lainnya adalah permainan seri. Peluang bahwa permainan akan berakhir seri adalah berarti kalau misalkan seri itu berarti ada yang menang, ada yang kalah. Kemudian ada yang menang, ada yang kalah di satu masing-masingnya. Terus seri, berarti endingnya akan seri. Maka ini adalah peluang ini komplement berkebalikan. Misalkan gini, Arit itu kita simbolin dengan A. Berarti peluang dia berhasil tepat sasaran 0,65. Berarti yang tidak tepat sasaran ya kebalikannya ya komplemennya itu 1 dikurang 0,65 yaitu 0,35. Terus si Matika ini misalkan disimbolkan dengan M, bebas aja ya. Berarti PM nih berhasil tepat sasaran 0,45, berarti tidak tepat sasarannya itu 1 dikurang 0,45 jadinya 0,55. Jadi 1 dikurang peluang aslinya itu adalah kebalikan dia tidak berhasil gitu ya. Kalau mau dimintanya berhasil berarti tidak berhasil 1 dikurang sekian. Kalau diketahuinya tidak berhasil mau berhasil berarti tetap 1 dikurang sekian gitu ya. Kemudian peluang permainan akan berakhir seri. Berarti kalau peluang permainan akan berakhir seri otomatis peluangnya ini ada yang menang, ada yang kalah. Berarti kalau yang menang ini berarti PA kali PM ditambah P aksen A dikali P aksen M. Jadi 0,65 kali 0,45 ditambah 0,35 dikali 0,55. Kita kali 65, 45, 52, 32, 02, 26, 52, 92. Berarti 2, 925, 0. Ditambah 35 kali 55. 52, 17, 52, 17.
plus jadinya 52191 0,1925. Kemudian kita tambah 0,2925 1925 tambah jadinya 0,158140, berarti 0,4850 gitu. Tabel berikut adalah data berat badan dari sekelompok siswa. Banyak siswa yang mempunyai berat badan kurang dari berat badan rata-rata adalah berapa orang? Berarti yang ditanyakan adalah berapa siswa berat badan yang kurang dari rata-rata. Langkah pertama yang harus dicari adalah rata-ratanya dulu. Rata-rata itu kalau bentukannya tabel seperti ini, rumusnya adalah jumlah dari yang datanya ya dikali frekuensi jumlah dari dibagi jumlah frekuensi gitu. Jadi ini maksudnya adalah 35 kali 5 ditambah 37 kali 3 ditambah 39 kali 5 ditambah 41 kali 4 ditambah 43 kali 3 per 5 tambah 3 tambah 5 tambah 4 tambah 3. 35 kali 5 175. 37 kali 3 111. 39 kali 5 195. 41 kali 4 164. 43 kali 3 129. Kita tambah 5 tambah 1 6, 5 tambah 5 11 tambah 4 15 tambah 9 24. 2 tambah 7 9 tambah 1 10 tambah 9 19 tambah 6 25 25 tambah 2 7. 2 tambah 1 3 tambah 1 4 tambah 1 5 tambah 1 6 tambah 1 7. Jadi 774 dibagi 5 tambah 3 8 tambah 5 13 tambah 4 17 17 tambah 3 20. Kita bagi jadinya 3 ya, 60 7 4 8 160 14 38, sekian. Berarti kalau 38, sekian rata-ratanya di bawah 38 itu yang ini tuh ada ini, berarti 5 tambah 3 8 jawabannya. Diketahui titik A 0,4 dan titik B min 1, min 1 terletak pada garis L. Jika garis L dirotasikan oleh R 0,-90, maka rotasi garis L-nya itu adalah berapa? Nah, kalau misalkan ini adalah materi transformasi geometri. Transformasi geometri itu ada perubahan yang mana ada dilatasi, ada rotasi, ada refleksi, ada juga translasi. Nah, kamu harus tahu konsep sama perubahannya itu seperti apa, bisa dihafalin kayak gitu. Terus karena ini R-nya 0,-90, terus jawabannya itu harus bentuk persamaan. Berarti kalau persamaan dua buah garis kan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Cuman ini kan ada titik ya, titiknya kita rubah dulu karena di sini 0,-90. Jadi X itu jadi Y itu jadi min X, atau penulisannya X, Y R 0,-90 jadinya Y, min X. Nah, berarti untuk A yang tadinya 0,4 jadi bayangan A-nya itu berarti 4,0 ya kan. Terus yang B min 1, min 1 jadi bayangan B-nya itu adalah min 1,1 gitu.
Kemudian kita pakai rumus ini, berarti ini bisa jadi X1 Y1 X2 Y2 gitu. Maka Y min 0 sama dengan 1 min 0, kemudian X min 4 sama dengan per min 1 min 4, Y kurang 0 Y, 1 kurang 0 1, X min 4 min 1 min 4 min 5 kali silang. Kemudian berarti 1 dikali X min 4 sama dengan min 5 kali Y min 5Y, 1 kali XX, 1 kali min 4 min 4, plus min 5Y bisa pindah ke kiri karena kan maunya sama dengan 0. Kita susun atau kita lihat jawabannya. X tambah 5Y min 4 sama dengan 0. Nah, contoh basis 2 bilangan biner. 1101 itu nilainya berapa sih? 1101 dengan basis 2 ini nilainya berapa sih? Kita melihat konsep dari basis yang mana mulai pangkatnya itu dari 0, terus perkaliannya itu adalah angka sama basisnya. Jadi kita bisa mulai dari belakang 1 ya, dikali basisnya 2 pangkat 0. Terus angka 0, 0 kali 2 pangkat 1. Angka 1, 1 kali 2 pangkat 2. Angka 1 lagi 1 kali 2 pangkat 3. Nah, terus kita hasilkan. 1 kali 2 pangkat 0 kan 1. Hasilnya 1. 0 kali 2, 0. 1 kali 2 pangkat 2, 4, 4. 1 kali 2 pangkat 3, 8, 8. Kita totalin 1 tambah 0 tambah 4 tambah 8 itu 13. Nah, jadi hasil dari 1101 basis 2 adalah 13. Kita coba yang ini dengan cara konsep yang sama. Berarti angka terakhirnya 0 dikali 5 pangkat 0. Angka sebelumnya 4 kali 5 pangkat 1, 3 kali 5 pangkat 2, 1 kali 5 pangkat 3. Jadinya ini 5 pangkat 0, 1, 1 kali 0, 0. Kemudian 5 pangkat 1, 5, 5 kali 4, 20. Ingat ya, perkalian pangkat dulu baru dikali. 5 pangkat 25, 5 pangkat 2, 25 kali 3, 75. 5 pangkat 3, 125 kali 1, 125. Kita total adalah 0, 1, 3, 10, 2, 10, 12. Berarti hasilnya 220. Nah, lanjut. Ini terdiri dari 0 sampai 9, A dan B dengan A-nya 10, B-nya 11. Ada keterangannya ya. Jadinya B. Berarti B kali 12 pangkat 0. Kemudian 2 kali 12 pangkat 1. A dikali 12 pangkat 2. B-nya itu nilainya 11 ya. 11 kali 1, 11. 2 kali 12 pangkat 1, 12 jadi 24. A-nya itu 10. 10 dikali 12 pangkat 2, 144. Jadi 10 kali 144 itu 1440. Kita tambah jadinya 351475. Nah, kalau 220 benar nggak 13405 gitu, karena kan ini basis 5. 220 dibagi 5 ya, dapat 44, sisa 0 ya kan. Terus 44 bagi 5 itu dapat 8. 8 itu kan 40 ya. 5 kali 8 40, berarti 44 kurang 40 sisa 4. 8 dibagi 5 lagi itu dapatnya 1. 1 kali 5 5, berarti 8 kurang 5 sisa 3. Nah, kalau udah 1 bagi 5 kan lebih kecil ya, berarti nggak bisa. Cara nyusunnya 1, 3, 4, 0 basis 5. Nah, berarti benar. Lanjut 1475.
basisnya 12. Caranya sama, pakai pembagian. 1475 bagi 12. 1475 bagi 12, 1, 12, 27, 2, 2, 4, 3, 5, 2, 2, 4, 5 kurang 4, 3, 5 kurang 4, 1, 3 kurang 2, 1. Berarti sisa 11. Nah, dapatnya 1, 2, 2. Dibagi lagi 12. 1, 2, 2 dibagi 12 itu 10. Sisanya 2. Berarti nyusunnya 10, karena 10 itu sama dengan A, ya. Kemudian 2 tetap, kalau 11 itu sama aja kayak B, gitu kan. Jadi susunannya A 2, B 12, gitu. Nilai B yang memenuhi persamaan berikut adalah, nah ini kan ada persamaan, terus yang ditanya itu cuma nilai B doang. Terus gini, jadi ini bentuk soal yang pernah Ibu berikan di soal-soal ada satu soal sebelumnya, bisa dilihat. Jadi bagaimana caranya supaya kalian ini memilih persamaan yang mana langkah cepat akan mendapatkan si B. Di soal sebelumnya ini kan ditambah dulu semua, polanya sama, kita tambah semua dulu. Jadi 2A tambah A tambah A tambah A itu 5A. Ini B tambah 2B tambah B tambah B 5B. C tambah C tambah 2C tambah C 5C. D tambah D tambah D tambah 2D 5D sama dengan, nah 2018 tambah 2020 tambah 2018 tambah 2019 ini dijumlah semua. Jadinya ini 8, 8, 16 tambah 9, 25, 3, 5, 6, 7, 0, 8. Jadi 8075. Kemudian kita bisa lihat, ini kan kelipatan 5 semua, berarti bisa dibagi 5. Jadi bentuknya A tambah B tambah C tambah D, ya kan? 5A bagi 5A gitu. 5B bagi 5B dipisahin dengan tanda plus. Sekarang giliran sama dengan 8075 dibagi 5, ini 1 ini 5, dikurang 36, 37, 15, 25, 5, 16, 15. Nah, kita lihat bentuknya kayak gini. Ada nggak sih yang kira-kira akan menghilangkan A, C, D, tapi menyisakan B? Yang mana nih dari 4 ini? Yaitu yang ini kan, ya. Jadinya A tambah 2B tambah C tambah D sama dengan 2020. A tambah B tambah C tambah D sama dengan 1615. Dikurang tuh. Jadi dikurangkan habis, dikurang habis, dikurang habis. 2B dikurang B, B. Ini 2020 dikurang 1615. 10, 5, 0, 4. Jadi jawabannya 405. Pak Ali memiliki tangki minyak berbentuk tabung berdiameter 2 meter dan tinggi 1,4 meter. Mula-mula tangki diisi minyak hingga penuh, karena bocor isinya tinggal 4/5 aja. Minyak yang mengalir karena bocor sebanyak berapa liter gitu. 1 liter itu 1 desimeter pangkat 3. Berarti kalau desimeter pangkat 3 menggunakan rumus volume. Karena di soal ini bentuknya tabung, berarti kita pakai volume tabung.
volume tabung itu PR pangkat 2T gitu. Yang mana Pi-nya itu bisa kita jadi 22/7 karena ada 1,4 meter ya, kelipatan 7 kan bisa dibagi 7. 22/7, kalau diameternya 2 berarti jari-jarinya separuhnya 1 meter. 22/7 kali 1 kali 1 tingginya 1,4. Nah, 1,4 dibagi 7 kan 0,2. 7 bagi 7 1. 22 dikali 1 dikali 1 dikali 0,2 itu 4,4 meter pangkat 3 gitu. Nah, terus meter ke desimeter pangkat 3 gini kan, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Berarti turunnya 1 karena pangkat 3 jadi kali 10 pangkat, turunnya 1 ya, berarti 10 ya, kalau turunnya 1 10. Karena ini pangkat 3 jadi 10 pangkat 3, 4,4 dikali 10 pangkat 3, 4,4 kali 1000 itu 4.400. Nah, liter. Karena bocor isinya tinggal 4/5 aja, berarti sisanya 4/5 aja. Berarti yang hilang 4/5 berarti 1/5-nya ya. 1/5-nya hilang. Kenapa? Karena kan penyebutnya 5. Jadi ini kan baru 4. Ya, berarti hilangnya satunya, 1 bagian dari 5. Dikali 4.400 sama dengan berapa nih? 8 ya. 8 4.400 bagi 5, 8, 40, 880 liter jawabannya. Koin palsu dicampur dengan 8 koin asli. Jika 2 koin diambil secara acak, maka terambil 1 koin asli dan 1 koin palsu adalah berapa? Nah, ini bukan permutasi yang isi slot, tetapi ini adalah peluang secara acak. Kalau peluang secara acak itu namanya kombinasi. Ini adalah bagian materi peluang ya, statistika dan peluang. Jadi tetap karena yang ditanyanya itu adalah peluang ya, 4 peluang. Nah, peluang terambil 1 koin asli dan 1 koin palsu adalah apa? Yang namanya peluang itu kan rumusnya adalah banyaknya yang ditanyain pada soal, dibagi keseluruhan. Banyak keseluruhan. Nah, kita cari yang ditanyakan pada soal itu 1 koin asli sama 1 koin palsu. Berarti NA-nya itu adalah C, koin aslinya itu ada 8, terus 2 koin, nah 1 koin asli ya, berarti 8 diambil 1, kemudian berarti kalau 8C1 itu 8C1 itu cara nyusunnya gini, 8-nya faktorial ya, kemudian 8 dikurang 1 faktorial, 1 difaktorialin. Nah, jadinya 8 faktorial sama dengan 8 kurang 1 faktorial itu 7 faktorial, 1 faktorial itu 1 faktorial. Terus cara nyusunnya adalah gini, kalian susun sampai menurun ke bawah, tapi lihat di bawahnya itu maksimal apa, sehingga bisa dibagi alias dicoret gitu. Jadi 8, sebelum angka 8 angka berapa? Angka 7. Nah, 7 kan ada di bawah, berarti kita stop nulisnya sampai sini, per 7 faktorial. Kita nggak usah jabarin jadi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cukup 7 karena nanti bakal dibagi. Terus 1 faktorial dijabarin adalah
karena kan ujung. Jadi faktorial itu artinya menyusun dari angka yang ditulis di sini sampai angka 1 tapi dipisah dengan tanda perkalian gitu. Jadinya ini kan 7 faktorial bagi 7 faktorial habis 8 bagi 1 8. Dengan kata lain cara cepatnya kalau 8C1 itu langsung aja 8 ya kalau ininya 1. Lalu NA-nya baru 8C1 terus koin palsu juga 1 ada 4 berarti 4C1 berarti 4. Maka NA-nya itu adalah 8 kali 4 sama dengan 32. Dicari NS-nya. NS itu kan keseluruhan. Kita lihat keseluruhan koin itu ada berapa. Jika 2 koin diambil secara acak, berarti ini kan ada 4 koin palsu dicampur dengan 8 koin asli. Berarti 4 tambah 8, 12. Berarti 12, kemudian 2. Nah, kayak tadi caranya, 12 faktorial per 12 kurang 2 salin 2 faktorial. Kemudian 12 faktorial, 12 kurang 2, 10 faktorial, 2 faktorial. Jadi tanda seru ini kalau di dalam peluang itu dinamakan faktorial. Terus kita urutin ke bawah ya. Sampai berarti sampai 10 nih paling besar karena bisa dibagi. 12 kali 11 kali 10 faktorial per 10 faktorial dikali. Nah, 2 ini diurutin ke bawah kan 2 kali 1. Jadi 10 faktorial dibagi 10 faktorial 1. Kemudian 12 sama 2 bisa dibagi ya. 12 bagi 2, 6. 2 bagi 2, 1. Jadi 6 kali 11, 66. 1 kali 1, 1. 66 bagi 1, 66. Maka peluangnya itu NA per NS. Tadi kan NA-nya itu 32 per 66. Nah, bisa disederhanakan masing-masing dibagi 2. 16 per 33. Berarti jawabannya adalah B.